Dasar perempuan goblok. Nikah kok sama kuli? Apa nggak takut suram masa depanmu? Udah miskin, goblok lagi. Bayangkan seorang wanita muda penghafal 30 juz Al-Quran yang dikenal santun dan salehah, membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih menikah dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai kuli bangunan. Keputusan ini mengundang cibiran dari keluarga besar dan para tamu undangan. Di hari pernikahan, di tengah suasana penuh hinaan dan tatapan meremehkan, dia tetap tegar. Namun suasana mendadak berubah saat akad nikah dimulai. Dengan suara lantang, pria kuli bangunan itu mengucapkan mahar yang mengejutkan semua orang. Seketika, tamu undangan yang semula menghina terdiam sekaligus kaget. Ternyata di balik kesederhanaan pria kuli bangunan tersebut, tersimpan kisah perjuangan dan ketulusan kepada calon istrinya yang selama ini tak diketahui siapapun. Sebuah kisah penuh hikmah tentang keikhlasan, iman, dan pentingnya melihat manusia dari akhlaknya, bukan dari rupa atau hartanya. Namun sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di kampung pinggiran kota, suasana pagi itu terasa berbeda. Aisyah duduk di depan cermin, mengenakan busana pengantin syar'i berwarna putih gading. Riasan wajahnya tampak natural. Namun, ada sorot kegelisahan di matanya. Bukan karena ragu dengan keputusan yang telah diambil, tapi karena ia tahu sebentar lagi akan datang badai cibiran dari banyak orang. Sejak kabar pernikahan ini tersebar, begitu banyak telinga dan mulut yang berbisik, menghina, dan merendahkan. Siapa yang tidak mengenal Aisyah? Gadis berusia 23 tahun itu adalah penghafal 30 juz Al-Quran. Wajahnya lembut, tutur katanya halus. Dari kecil ia tumbuh di lingkungan pesantren. Tak sedikit pemuda dari keluarga kaya, pejabat, bahkan pengusaha datang melamar. Namun, semua ditolak dengan halus. Hingga akhirnya kabar itu meledak. Aisyah menerima lamaran seorang pria sederhana, seorang kuli bangunan bernama Randy. Pria yatim piatu yang bekerja keras menghidupi dirinya sejak remaja. Wajahnya biasa saja, hartanya pun nyaris tak ada. Berhari-hari keluarga besar Aisyah berusaha membatalkan pernikahan ini. Namun hati Aisyah mantap. Ia yakin bukan dunia yang dicarinya, bukan harta, bukan rupa, tapi ridha Allah. Dan Aisyah melihat itu dalam sosok Randy. Meski keputusan ini membuat sebagian keluarganya marah, bahkan mencemooh di belakang. Dan hari ini adalah hari yang dinanti. Pernikahan itu tetap digelar, meski bukan di gedung mewah, bukan pula di hotel berbintang, hanya di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggir kota. Sejak pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Ada yang datang dengan wajah datar, ada pula yang datang sambil membawa wajah sinis. Di luar gedung, bisikan-bisikan mulai terdengar. Masya Allah, penghafal Quran kok nikah sama kuli bangunan. Aduh, sayang sekali. Padahal bisa saja dapat suami yang mapan. Ih, nggak malu ya keluarganya. Tawa kecil dan lirikan mata yang merendahkan perlahan mengisi suasana. Di sudut lain,